sudah jadi pemimpin, maka tugas kita adalah bagaimana menciptakan pemimpin berikutnya. Maka roh yang ada di sini adalah sebenarnya adalah bagaimana kita seorang leader itu dihormati, bukan seorang bos yang ditakuti. Karena kalau hanya berpikir bahwa kita ditakutin, maka ketika di belakang kita orang akan berpikir tidak akan mengikuti segala macam. Tapi kalau kita dihormati karena kepemimpinan kita, itu paling bagus untuk generasi muda saat sekarang. Tadi sudah ada tips-tips gimana membangun leadership ya. Kita mau lebih dalam lagi membahas kira-kira selain dari sisi leadership, apakah seorang anak muda harus memiliki kemampuan? Oke, Mbak Tata, pasti itu. Jadi seorang pemimpin harus punya kemampuan dalam hal memimpin, karena tidak saja memimpin dirinya sendiri, tapi dia juga memimpin orang lain gitu. Tentu hal ini kita harus minimal yang saya rasakan selama ini adalah bahwa seorang pemimpin harus minimal punya 5 kemampuan. Yang pertama, dia harus disiplin. Seorang pemimpin harus disiplin dalam menerapkan apa yang memang menjadi tujuannya, menjadi keinginannya. Dia membawa tim dengan disiplin luar biasa. Yang kedua, bahwa seorang pemimpin harus mampu meningkatkan kemampuan komunikasinya. Itu penting sekali gitu. Karena bagaimana mungkin kita akan mengarahkan orang kalau kita tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam hal berkomunikasi, mengajak orang. Baik dalam tataran kita yang paling dasar adalah conversation, kemudian ada komunikasi, kemudian bagaimana kita koordinasi, kemudian bagaimana kita sampai pada titik kita berkolaborasi. Ini penting sekali buat anak muda untuk belajar ini. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam suatu organisasi Anda menjadi pemimpin, maka yang paling utama kenali setiap orang yang ada dalam pimpinan Anda, dalam wilayah Anda, dalam kendali Anda. OB Anda harus kenal. Siapapun yang ada dalam kendali Anda, dalam lingkup Anda harus kenal. Minimal kalau saya di kantor, bahwa setiap OB saya rayakan ulang tahunnya, saya memberikan perhatian seperti itu. Berarti ada hubungan yang luar biasa antara kita dengan teman-teman yang ada dalam satu tim. Kemudian berikutnya adalah cobalah berlatih mendengar. Tuhan menciptakan kita punya telinga 2, mulut 1. Itu artinya bahwa kita lebih banyak mendengar. Bahwa pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang banyak mendengar. Kemudian yang terakhir, yang ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin milenial adalah bahwa mereka harus selalu bersikap aktif dan positif. Ini artinya bahwa apapun yang ada ke depan, dengan keadaan, dengan perubahan, kita harus selalu adaptif, kemudian harus bersikap positif. Apapun keadaan yang menempa kita, apapun yang keadaan yang kita hadapi untuk masa yang akan datang. Baik, thank you Bli Nuril. Dan di sini bisa dilihat ya, menjadi seorang pemimpin ternyata butuh kemampuan-kemampuan dasar yang harus dikuasai. Dan aku yakin untuk menjadi sosok Bli Nuril Islamia pastinya ceritanya panjang waktunya. Bli Nuril dari mungkin seorang pegawai muda Pegadaian hingga sekarang. Iya. Saya dulu pengangkatan tahun 95 di Pegadaian. Karena memang jujur Mbak Tata, saya luar biasa terima kasih pada Pegadaian. Karena di Pegadaian ini dulu pernah saya bayangkan gini, Pegadaian itu apa sih? Tapi setelah saya masuk, ternyata Pegadaian itu karir path-nya luar biasa. Selalu terbuka untuk siapapun. Bayangkan aja seorang anak yang lahir di Nusa Tenggara Barat, Dompu sana, dia mampu memberikan kinerja terbaik. Dan di Pegadaian itu orang-orang berkinerja, orang-orang yang punya kompetensi pasti akan menjadi star di Pegadaian. Dan itu akan diberikan terus pelatihan, diberikan tambahan ilmu sehingga dia bisa memimpin dari. Kalau saya pertama masuk di Pegadaian hanya sebagai kasir, kemudian hanya tukang untuk bawa barang jaminan. Kemudian saya menjadi penaksir, lalu saya menjadi asisten manajer, kemudian pimpinan cabang, anak cabang, kemudian cabang kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, sampai akhirnya alhamdulillah, sampai hari ini perusahaan memberikan amanah kepada saya untuk jadi pimpinan wilayah. Itu adalah bagian keterbukaan Pegadaian, memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau dan berjuang untuk mencapai yang terbaik di Pegadaian. Jadi ternyata di Pegadaian itu kesempatan untuk berkarir itu sangat clear bagi setiap kaum muda. Kalian boleh coba di Pegadaian karena siapapun yang berusaha dengan semangat dan juga mau mengasah kemampuan terus-menerus,
ternyata karirnya bisa seperti seorang Nuril Islamiyah. Baik, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah bahas tentang kemampuan dasar maupun leadership, kira-kira cara untuk kita bisa memimpin tim yang tepat itu seperti apa, Bu Nuril? Oke, cara kita memimpin tim memang ada gaya, ada situasi yang kita harus lihat. Jadi tidak semua juga sama berdasarkan teori, tapi tergantung sekarang kita berhadapan dengan siapa. Anak buah kita dalam itu bagaimana, apakah kompetensinya, apakah dia punya kinerjanya, itu tentu beda. Tidak semua orang sama. Apalagi sekarang ada yang generasi yang milenial, anggaplah umur 35 ke bawah, ada juga generasi yang pura-pura milenial umurnya 35 ke atas, gitu, pegadaian banyak gitu. Lalu apa yang saya lakukan untuk itu, Mbak Tata? Sehingga alhamdulillah saya mulai tahun 90, saya masuk Pegadaian tahun 95, tahun 97, 98 saya sudah memimpin di Pegadaian. Sampai hari ini alhamdulillah masih diberi kepercayaan. Apa yang saya lakukan sebenarnya? Simpel saja sebenarnya, Mbak Tata. Bahwa saya mempunyai menanamkan niat, yang utama niat dulu, bahwa saya ingin memimpin tim saya. Niat positif itu yang dibarengi dengan apa menjadi visi kita, apa yang menjadi motivasi kita. Kemudian yang kedua, cobalah berceritalah secara jujur dan benar kepada orang-orang yang kita pimpin. Jangan ada yang disembunyikan, apalagi pada generasi milenial. Generasi milenial ada orang-orang yang sangat butuh keterbukaan. Mereka itu adalah sangat butuh orang-orang yang memang terbuka terhadap keadaan sehingga bisa mereka mengeluarkan ide-idenya. Kemudian yang ketiga, jadilah role model gitu. Kalau istilahnya kita Ki Hajar Dewantara mengajarkan pada kita, ingarso sing telodo ing madya mau kerso tutulian dayani. Itu adalah filosofi bagaimana seorang pemimpin menjadi role model di setiap yang dipimpinnya. Bahwa ketika dia berada di depan, ketika berada di depan, dia akan memimpin barisannya. Ketika berada di tengah, dia akan memberikan motivasi, bimbingan atau semangat buat teman-temannya. Ketika dia berada di belakang seorang pemimpin, maka dia akan memberikan dorongan sehingga apa yang dipimpinnya dia menjadi yang terbaik, apa yang dipimpinnya menjadi sukses, kemudian dia menjadi role model di situ. Yang keempat, berikan pujian. Kita kadang-kala susah sekali mengucapkan terima kasih, apapun itu kata-kata yang positif, termasuk di antaranya adalah pujian. Minta tolong, terima kasih, saya bangga dengan kamu. Ucapan seperti itu adalah memberikan memberikan makna tersendiri bahwa salah satu ciri khas daripada anak muda sekarang adalah relationship-nya yang luar biasa. Ingin dihargai apa yang dia lakukan. Ayo kita berikan pujian kepada mereka-mereka yang telah membantu kita, mereka-mereka yang minimal telah mendoakan kepada kita. Kemudian yang kelima, jangan lupa, keberhasilan apapun dari tim kita, sekecil apapun keberhasilannya, ayo kita rayakan. Karena tidak ada keberhasilan besar tanpa ada keberhasilan kecil. Maka setiap keberhasilan kita harus kita rayakan untuk kebersamaan kita. Baik, berbicara tentang memberikan pujian ya, di mana betul Bu Nuri sangat setuju ya tentang bagaimana kita harus merasakan diapresiasi. Mungkin dari Bu Nuril bisa cerita ya bagaimana selama di Denpasar itu Bu Nuril menerapkan hal-hal tersebut. Oke, alhamdulillah sih Mbak Tata, tahun ini Kanwil Denpasar diberi target oleh perusahaan, oleh Pak Dirut, oleh Pak Direksi, bahwa kita harus mencapai target RKAP OSL itu tahun 2020 itu sebesar 5,42 triliun. Tapi angka itu Mbak Tata, alhamdulillah dalam triwulan pertama kami tim Denpasar bisa melampauinya. Nah, saya dengan bangga kepada mereka terus memberikan doa kepada mereka dalam bentuk perayaan, dalam bentuk apapun itu, memberikan semangat buat mereka. Dan kebiasaan saya Mbak Tata bahwa hampir setiap pagi saya setiap hari memberikan ucapan selamat ulang tahun. Simple sebenarnya. Saya setiap hari mungkin kalau lihat status saya hari ini saya berikan pada 2 orang. Ada si Risma, ada si Ayu Alit hari ini yang ulang tahun saya berikan. Padahal Ayu Alit hari ini lagi posisi cuti melahirkan, tapi dia begitu seorang orang tuanya memberikan sesuatu pada dia tidak pernah merasakan sebelumnya, luar biasa tanggapan dia gitu. Nah, perayaan-perayaan seperti itulah, ucapan seperti itulah yang sekarang anak-anak muda ada sentuhan dari seorang tua pada anaknya. Itu yang saya lakukan selama ini. Termasuk setiap ada istilahnya buat saya adalah manajemen tepuk pundak.
Setiap saya kunjungan ke teman-teman saya tidak pernah menanyakan langsung OSL apa kinerja. Saya menanyakan dulu bagaimana kesehatannya, bagaimana anak istrinya, bagaimana orang tuanya. Dengan begitu ada tercipta suasana emosional antara pimpinan dan bawahan. Dan itu adalah bagian dari usaha kita untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Wah, nah buat kaum milenial, sahabat Pegadaian, ternyata di Pegadaian yang namanya memberikan pujian itu harus menjadi sebuah budaya. Jadi di sini begitu terasa ya keterbukaan maupun feeling untuk diapresiasi itu terasa sekali. Dan selanjutnya Bri, kalau kita tadi ngomong cara memimpinnya, secara general, nah boleh di-share Bri, kira-kira cara memimpin tim yang patut diteladani itu seperti apa? Oke, baik. Seorang pemimpin tentunya adalah mereka yang harus ditadi oleh setiap orang itu. Saya bukan berarti mengatakan bahwa selalu tidak, tapi minimal dalam diri kita ada keinginan bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dan saya punya prinsip bahwa apa yang bisa kita berikan kepada orang lain itu membuat orang lain itu bahagia, membuat orang lain itu bisa mencontoh, itu suatu hal kesyukuran besar buat saya. Maka saya ingin mengatakan begini, Mbak Tata, bahwa menjadi pemimpin di teladan itu sangat simpel sebenarnya. Jadilah orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain. Cukup dengan menampilkan yang namanya apa sih visi kita, cukup kita bergerak saja orang sudah tahu apa yang kita mau. Dengan hanya satu kata aja orang sudah tahu apa yang kita ingin kehendaki gitu. Kemudian yang berikutnya jangan sampai lupa berikan contoh. Yang utama sekali contoh. Jangan pernah memimpin orang, jangan pernah memerintah orang lain, tapi kita tidak pernah melaksanakan apa yang kita perintah. Itu hanya sebuah kalau saya bilang hayalan saja lah. Kita menyuruh orang lain, lalu kita tidak pernah melakukannya. Oleh karena itu seringkali saya bilang sama tim saya bahwa ketika kita membuat perintah atau mengajak orang lain, maka yang utama ajak diri kita sendiri dulu, perintahkan dulu kita sendiri. Apakah yang kita perintahkan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang berikutnya, lakukan perbaikan yang berkesinambungan tentunya. Yang istilah sekarang monitoring, evaluasi, silahkan. Lakukan itu penting betul sehingga kita bisa tahu sejauh mana yang program yang kita lakukan, kepemimpinan yang kita lakukan sudah sejauh mana, apakah sudah ada hasil. Kalau belum, lakukan perbaikan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dikoreksi, itu semua. Tadi, yang pasti kita budaya mendengar itu penting betul. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan bawahan. Ini penting sekali, saya bilang tadi, pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin berikutnya. Bagaimana mungkin kita itu akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, manakala kita tidak memiliki pemimpin berikutnya atau regenerasi pimpinan. Maka di Pegadaian khususnya dan yang pernah saya lakukan adalah kita selalu memberikan coaching, mengembangkan bawahan melalui coaching dan mentoring. Kita berusaha apapun kondisi manapun kita lakukan itu sesuaikan dengan kondisi bawahan kita. Kemudian yang berikutnya Mbak Tata adalah yang pasti sih seorang pemimpin memiliki visi yang luas. Artinya gambaran besar terhadap apa yang dipimpin dia sudah punya. Pasti dia punya. Kalau di kami di Kanwil Denpasar, saya kepingin tahun 2023 nanti bahwa Kanwil Denpasar harus memiliki OSL 10,25 triliun. Padahal tahun 2017 kami punya 3,5 triliun. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami sudah naik sekitar 2 triliun. Sudah 5,7 triliun sampai saat sekarang. Artinya ini adalah karena apa? Karena kita sudah memiliki visi. Dan visi itu kita jelaskan, kita detailkan. Kita beri gambaran berdasarkan potensi yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya, ciptakan teamwork. Apapun itu teman-teman, mari. Tidak ada keberhasilan seorang pimpinan tanpa keberhasilan tim. Tidak ada keberhasilan atasan tanpa keberhasilan kita semua. Tidak ada keberhasilan unit, bukan keberhasilan unit tapi keberhasilan cabang. Bukan keberhasilan cabang tapi keberhasilan area kalau saya. Bukan keberhasilan area tapi keberhasilan Kanwil. Bukan keberhasilan Kanwil tapi yang kita tuju adalah keberhasilan Pegadaian secara keseluruhannya. Itulah teamwork, bagian dari teamwork. Bagaimana kita mencintai teamwork kita, bagaimana kita membuat mereka engage, bagaimana membuat mereka selalu kepingin bersama kita, ada empoweringnya segala macam. Nah, yang terakhir mungkin adalah kita harus memiliki jiwa pemenang. Bahwa pemimpin yang kita ada ini harus memiliki jiwa semangat sebagai pejuang, semangat sebagai pemenang. Kita sendiri pun dilahirkan sebagai pemenang sebenarnya sesungguhnya. Karena sejak awal sejak kita dari rahim ibu kita sudah keluar dengan semangat untuk menjadi penang. Allah pun memanggil kita dengan kata hayya wa falah, mari menuju kemenangan. Masa kita sebagai pemimpin tidak pernah menunjukkan bahwa kita sebagai mental pemenang.
Itu menurut saya. Baik Bapak, untuk kaum-kaum millennials-nya apalagi yang fresh graduate kayaknya belum terlalu familiar dengan one-on-one coaching atau coaching dan mentoring. Mungkin Pak Nuril bisa jelaskan Pak, kira-kira penerapan one-on-one session atau one-on-one coaching di Pegadaian itu praktisnya seperti apa? Oke, kami memang di Pegadaian, teman-teman sahabat milenial yang saya banggakan, di Pegadaian itu kita menerapkan namanya one-on-one meeting, kemudian ada coaching yang juga kita laksanakan. Nah, kita target saja, kita harus one-on-one, saya dengan direksi. Ditanyakan dulu apa potensi yang dimiliki, lalu dikembangkan, oh ini targetnya, apa yang bisa lakukan. Itu semua dikomunikasikan yang baik. Nah, itu adalah bagian dari kita ingin memberdayakan. Sebenarnya yang utama adalah bagaimana kita meng-coaching mereka. Meng-coaching dengan menggunakan directive communication dengan mencoba untuk empowering atau empowering, memberdayakan orang-orang di kita. Itu sangat penting. Karena ketika kita memberdayakan tim kita melalui coaching tadi, mereka merasa bahwa itu tanggung jawab, menjadikan mereka merasa bertanggung jawab. Menjadikan ini adalah mereka yang buat, ini adalah mereka menentukan. Sehingga kita tinggal mengarahkan aja. Apalagi anak muda, ketika diberi tanggung jawab, ketika diberi kebebasan, ketika diberikan sedikit arahan, mereka pasti bisa mempertahankan yang ada di Pegadaian. Baik, luar biasa Bli Nuril, sangat menginspirasi ya. Mungkin Bli Nuril selanjutnya, apa pesan Bli Nuril bagi anak bangsa? Oke, buat anak muda, Bung Karno bilang, berikan saya 7 orang, saya akan bisa menguasai dunia katanya. Ini banyak yang orang-orang dulu sering bilang bahwa di tangan pemuda lah masa depan bangsa ini akan dipertaruhkan. Semua orang ada masanya. Kalau dulu saya waktu muda seperti teman-teman, seringkali juga pimpinan saya bilang, di tangan kamulah perusahaan ini akan mau diarahkan kemana. Di tangan kamulah nanti negara ini mau dibawa apa. Itu semua adalah pesan berantai dari kita sebagai seorang pemimpin kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu saya sangat berpesan mewakili atau meneruskan pesan dari para pemimpin saya sebelumnya. Maka teman-teman muda, ayo bersiaplah bahwa di tangan Anda pada waktu ini, masa ini adalah masa kalian untuk memimpin, untuk sebagai pemimpin selanjutnya, dan Anda bersiap untuk membangun bangsa dan negara. Pemimpin sejati memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang mereka saja, tetapi tentang apa yang mereka layani, apa yang mereka pimpin. Itu yang utama yang harus menjadi perhatian teman-teman sekalian. Yang kedua, jangan takut menjadi pemimpin, tapi takutlah kalau selalu dipimpin. Nah, teman-teman sekalian, ini kesempatan. Siapapun diri kita, siapapun Anda, mau ada di daerah mana, teman-teman saya di Sumatera, teman-teman saya di Papua, teman-teman saya di Sulawesi, sudah saatnya ayo jadilah pemimpin. Jangan terus mau dipimpin. Minimal memimpin diri Anda, memimpin kelompok kecil Anda, sehingga Anda akan menjadi pembeda, suatu saat akan menjadi pemimpin besar di negeri ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus sadar betul bahwa kursus pengetahuan itu ada hanya di kepala, sedangkan kebijaksanaan ada dalam hati. Ini adalah prinsip yang harus ditanam oleh teman-teman sekalian, bahwa ayo perbanyak ilmu, perbanyak kemampuan, tapi jangan lupa asah juga bijaksana Anda dalam hati. Karena kalau ini dapat dipadukan, maka pasti Anda akan mempunyai keseimbangan dalam memimpin organisasi atau memimpin sesuatu yang diberikan pada pundak Anda. Yang berikutnya, ingin sampaikan ada 4 hal. Kepemimpinan yang hebat biasanya dimulai dengan kesediaan hati, sikap positif, dan keinginan untuk membuat perbedaan. Ayo bersedialah dirimu, teman-teman, sahabat-sahabat saya milenial yang luar biasa, bersikap positif, lihatlah ke depan apa yang Anda harus bisa berbuat untuk negara dan bangsa ini. Lalu beringinlah untuk membuat perbedaan. Perbedaan tentunya perbedaan positif yang kita harapkan. Itu adalah pesan saya buat teman-teman saya milenial, supaya satu tadi, pemimpin sejati, jangan takut menjadi pemimpin. Kemudian yang berikutnya, bijaksanalah, kemudian bersedialah hati, sikap positif untuk menjadi pembeda, sehingga Anda menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Begitu, Tak? Baik, Pak Nuril. Bli Nuril, ya tadi Tata bolak-balik Pak dan Bli ya. Baik, Bli Nuril, boleh disampaikan terakhir motivasi bagi para generasi penerus nih, Bli?
Oke, teman-teman sekalian, para generasi muda, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, setiap waktu ada masanya. Setiap orang ada masanya. Pada saat inilah Anda mengendalikan, pada masa inilah Anda bisa mengendalikan itu semua. Ketika Anda berikhtiar atau berniat untuk menjadi pemimpin, maka lakukanlah yang terbaik untuk diri Anda. So, saya seringkali mengatakan bahwa bekerja dan berbuatlah yang terbaik, tapi jangan pernah merasa yang terbaik. Sekali lagi, berbuat dan berikan yang terbaik, tapi jangan pernah merasa yang terbaik. Karena di situ akan muncul yang namanya keikhlasan kita untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi jangan pernah merasa yang terbaik. Itu mungkin Bata, terima kasih. Baik, luar biasa Bli Nuril. Tadi kita sudah banyak belajar ya, di mana ternyata milenial ini adalah masa di mana kaum kita bisa menjadi pemimpin. Dan jangan takut memimpin, karena takutlah kalau kamu terus-terusan dipimpin. Serta menjadi pemimpin membutuhkan niat yang positif, mampu mengapresiasi, serta mampu juga jadi contohan dan berani berbeda. Baik, sudah banyak pertanyaan nih Bli, sudah nggak sabar bertanya. Namun sebelum kita lanjut ke sesi tanya dan jawab, kita akan rehat kurang lebih selama 3 menit. Disilakan bagi para sahabat Pegadaian yang ingin mungkin dari, tadi ada tulisan Neni. So, ya, dari Neni Aziza Rahayu, selamat siang Bli Nuril, terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya apa tanggapan Bli terkait diskriminasi gender dalam kepemimpinan organisasi? Wah, berat sekali. Silakan Bli Nuril. Oke, pertanyaan ini luar biasa ini. Emansipasi, apakah itu namanya gitu ya? Buat saya sih tidak seharusnya begitu saat sekarang gitu. Karena memang kita sudah terbuka, sudah zamannya sudah tidak lagi seperti dulu, bahkan di setiap agama manapun tidak pernah membedakan namanya gender itu. Tapi memang kalau realita itu mungkin ada, tapi sangat disayangkan kalau itu masih ada. Tapi di Pegadaian teman-teman generasi milenial, generasi emas milenial yang saya banggakan, siapapun di Pegadaian itu boleh kok. Dan tidak sedikit pemimpin, sekarang ada yang jadi kadif, ada yang jadi deputi, ada yang jadi pimpinan cabang malah banyak. Malah kalau di tempat saya 40%-nya adalah perempuan jadi pimpinan di sini. Jadi buat saya sebenarnya sangat naif rasanya, menyesal kalau masih ada pemimpin yang membedakan gender antara laki dan perempuan. Karena setiap orang punya kemampuan, setiap orang punya keinginan untuk berbuat yang terbaik, bahwa setiap orang juga punya keinginan untuk melakukan perubahan. Dan itu bisa dianggap suatu modal gitu. Bahwa tadi orang punya kelebihan masing-masing. Mungkin ada yang di pihak laki-laki, mungkin ada perempuan. Tapi kalau itu bisa kita padukan, itu luar biasa banget. Jadi saya kurang sependapat sih kalau masih ada zaman sekarang yang membedakan laki-laki, gender itu. Itu aja, Kak. Baik. Dan kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, karena ternyata banyak ya yang ingin bertanya dengan Bli Nuril. Dari Catherine Wene, menurut Bapak, bagaimana caranya membuat para millennials secara aktif terlibat di lingkungan korporasi? Padahal berdasarkan survei, para millennials ternyata cenderung disengage di lingkungan kerjaan. Jadi gimana sih yang millennials cenderung disengage bisa engage atau mau terlibat? Silakan. Oke. Keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi itu sangat penting gitu. Jangan kita membiarkan orang itu atau teman kita atau tim kita hanya menjadi penarik gitu loh. Kita berharap bahwa tim kita adalah semua terlibat, mendorong untuk maju ke depan, jangan menarik gitu. Kalau udah menarik tuh rasa-rasanya, atau apalagi yang jadi penumpang gitu, yang hanya dia di atas duduk diam gitu, ibarat kalau sebuah perahu gitu ya, hanya duduk diam ikut-ikutan, atau malah dia malah narik. Yang kita harapkan adalah mereka yang berusaha untuk mendorong, mendayung sama-sama, kita bisa mencapai pulau yang kita tuju. Hal yang harus dilakukan, yang saya lakukan selama ini teman-teman generasi milenial, terutama di Kanwil Denpasar gitu, yang saya lakukan adalah ada taktik sebenarnya memimpin generasi milenial sebenarnya untuk membangkitkan semangat mereka untuk merasa cinta, merasa memiliki, ada keterikatan. Yang pertama adalah
bangkitlah generasi milenial itu dengan mendorong untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Karena jujur aja mereka orang-orang kreatif. Kalau kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan ide-idenya, mereka akan menjadi diam. Mereka akan bahkan ngapain sih? Tidak ada keterikatan gue, tidak ada keinginan untuk merasa dilibatkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ide-ide mereka itu perlu kita hargai. Namun sebagai seorang tua, seorang pemimpin, perlu yang namanya sentuhan terhadap ide-ide itu. Ayo kita sentuh itu. Bagaimana sih mereka yang mereka lakukan gitu loh. Apa sih ide mereka? Coba kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Bicaralah sebagai seorang orang tua kepada anak. Itu jauh lebih bagus yang bisa dirasakan bersama. Kemudian, ayo kalau ide-ide itu ada di mereka, jangan pernah biarkan ide mereka berlalu begitu saja. Tapi berikan umpan balik, feedback buat mereka. Katakan apa yang mereka harus bisa lakukan sesungguhnya. Berikan pujian, segala macam terhadap ide mereka. Sehingga mereka merasa dihargai. Karena anak muda sekarang jujur, mereka butuh hal-hal seperti itu. Yang terakhir adalah tentu teman-teman sekalian sebagai pemimpin, berikan alternatif. Jangan juga biarkan generasi muda hanya dengan ide-ide saja. Tapi sebagai seorang pemimpin yang tentu punya wawasan, punya pengalaman, berikan arahan, berikan yang namanya perintah yang memang bisa dimengerti oleh mereka. Nah, saya pikir itu mungkin yang saya lakukan selama ini. Yang pertama adalah bagaimana membangkitkan semangat mereka, kemudian memberikan sentuhan terhadap ide-ide mereka, membiarkan mereka mengeluarkan idenya, lalu saya beri sentuhan terhadap ide mereka, kemudian berikan umpan balik. Yang berikutnya adalah, ayo sama-sama kita mengarahkan ide-ide itu, sehingga sangat bisa dilaksanakan apa yang menjadi keinginan mereka. Sehingga mereka merasa bahwa mereka dilibatkan dalam setiap organisasi. Baik. Bangkitkan semangat, kasih kesempatan, namun tetap lakukan coaching, mentoring, dan kasih feedback, begitu ya. Lalu selanjutnya dari Hendrik. Selamat siang, saya Hendrik. Saya pernah menjadi leader di F&B, mungkin perusahaan food and beverages ya. Saya kutip, jadilah leader yang dihormati, bukan ditakuti. Bagaimana ya Pak, kiat-kiat agar dihormati oleh rekan-rekan atau bawahan kita? Terima kasih. Bro Henry yang saya amati, lo memang cocok deh. Kalau lu sudah bisa menganggap bahwa pemimpin yang sebenarnya adalah pemimpin hormati, bukan bos yang ditakuti. Itu masifnya pikiran Anda. Saya doakan Anda menjadi pemimpin yang luar biasa nantinya. Oke, bagaimana cara dihormati tentunya? Tentunya tadi bahwa seorang pemimpin pasti harus punya niat yang positif terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian ada keterbukaan, ada kejujuran, sehingga orang semua paham betul apa yang akan mereka lakukan berdasarkan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Yang paling utama adalah bagaimana kita memberi contoh. Tidak mungkin kita menyuruh mereka pergi lalu kita sendiri tidak pernah melakukan. Jangan pergi malah kita pergi kecil. Apa yang mau dihormati seperti itu? Kalau kita tidak mampu memberikan contoh buat mereka. Kemudian yang berikutnya tentu ada ketegasan, ada evaluasi terhadap mereka. Tapi bangunlah evaluasi atau monitoring itu yang bisa memberikan motivasi mereka. Jadi monitoring evaluasi yang tentunya menghasilkan motivasi buat mereka. Sehingga kita bukan hanya nantinya dihormati, tapi kita akan menjadi inspiring buat mereka. Inspirasi buat mereka. Jangankan kita ada pun mereka akan ikuti apa yang kita perintahkan. Baik, terima kasih Bu Nuril. Masih banyak pertanyaan selanjutnya. Ada dari Valentina Febriani. Selamat siang, kenalin Kak, nama saya Valen dari Makassar. Izin nanya buat Bu Nuril, bagaimana cara elegan dan tetap santun menjadi leader buat lingkungan kerja yang dari segi usia kita membawahi rekan-rekan yang usianya lebih tua. Silakan Bli. Ini adalah luar biasa. Ini adalah kalau saya bilang ini adalah pertanyaan yang memang anak muda yang sudah siap jadi pemimpin. Ketika Anda memasuki orang atau membawa tim yang lebih tua dari Anda, ini tantangan sekali. Tantangan. Hal yang sama juga saya pernah lakukan dulu kok. Saya waktu jadi pertama di Pegadaian, tentu saya ada atasan saya masih muda, saya masih umuran sekitar 27, 28, 30 tahun lah. Tapi apa yang saya lakukan mungkin ini hanya yang pengalaman saya teman-teman. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa ketika kita memimpin pada usia yang berbeda dengan kita, pastikan bahwa
komunikasi itu bisa nyambung gitu. Intinya komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa menyambungkan komunikasi antara kita, apalagi kita yang masih muda, dengan mereka yang sudah tua. Nah, bagaimana caranya itu? Tentu satu hal, adanya bangun frekuensi yang sama. Ada frekuensi yang sama dulu di antara kita sebagai generasi milenial dengan teman-teman kita yang kita pimpin. Kebetulan mereka adalah generasi pura-pura milenial atau kolonial lah istilahnya. Itu tentu beda. Nah, bagaimana caranya? Satu tadi, membangun komunikasi yang bagus. Adanya, kalau istilah saya itu mirroring. Ada persamaan frekuensi dulu di antara kita. Nah, bagaimana membuat frekuensi sama itu, teman-teman? Ini pertanyaan lagi. Tentu, teman-teman sekalian, kita sebagai pemimpin harus bisa, harus mampu memiliki visi yang kita mau tuju. Nah, kita mau tuju di mana? Itu kita pegang. Kemudian itu kita jelaskan. Kita menjelaskan apa yang kita inginkan kepada bawahan kita, apalagi bawahan kita yang tua. Kita jelaskan kepada mereka. Ini loh manfaatnya, ini loh caranya, segala macam. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya ternyata bahwa mereka tidak mau terima, sekali lagi, pendekatan cari celah, cari jalan supaya mereka ada kesamaan dulu. Minimal jangan dipaksakan dulu lah, jangan dipaksakan dulu. Tapi pertanyaan berikutnya, Pak, kami kan ingin melaksanakan supaya tujuan saya sebagai pemimpin ini bisa cepat terlaksana gitu. It's okay, nggak masalah. Itu bisa kita kesampingkan. Artinya kalau memang dia sudah tidak bisa diajak, sudah kita bina segala macam, sudah kita ajak komunikasi, ternyata dia bisa, ayo kita berikan apa yang bisa dilakukan. Jangan sampai mengganggu apa yang kita menjadi tujuan utama. Masih banyak yang mau satu dengan kita. Tapi jangan juga biarkan mereka menjadi orang-orang yang tersingkir dari kita. Nah, kemudian yang ketiga lah teman-teman, yang ketiga adalah coba kalau memang kita tidak mampu, tapi gunakan orang lain untuk mengajak dia. Mungkin ada orang lain yang di dalam tim kita yang memang punya satu mirroring yang bisa membuat dia lulu atau segala macam. Kita bisa menggunakan, pemimpin tidak harus dengan diri sendiri, tapi pemimpin bisa mengajak orang lain untuk memimpin juga tim yang lain, sehingga apa yang kita inginkan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu Pak Len ya. Terima kasih. Waku Makassar. Baik, selanjutnya dari Muhammad Rizky Fadila, Pak Nuril, izin bertanya, saya pengen banget bisa jadi leader di suatu organisasi, tapi saya masih takut, saya kurang sekali dalam berkomunikasi. Mungkin Pak Nuril bisa punya tips supaya saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya dan rasa takut saya bisa dihilangkan. Silakan. Oke, Fadila, setiap orang memang pasti punya perasaan seperti itu. Saya pun dulu begitu, Fadila. Jadi ketika mau ngomong sama orang gitu ya, bukan satu-satunya sebagai kunci utama pemimpin atau komunikasi, tapi kadang-kadang komunikasi inilah yang penting dalam hal kita memimpin. Ada ketidakpercayaan diri kita, pasti itu. Di awal-awal kita gitu. Tips dari saya Pak Bro Fadila bahwa yang pertama Anda betul-betul harus menguasai, harus punya kemampuan yang namanya kemampuan pengetahuan. Misalnya contohnya begini, kadang-kadang gini, kita dihadapkan dengan orang-orang yang memang punya levelnya beda dengan kita. Maka minimal kita mendekati level itu dulu, sehingga kita ada percaya diri itu. Bagaimana cara mendekati level itu? Maka kemampuan kita harus kita asah. Baik kemampuan pengetahuan maupun dari pengalaman segala macam itu kita asah. Bagaimana cara mengasahnya adalah satu, kita harus coba memahami apa yang kita mau tuju gitu. Coba lakukan eksersis di latihan sendiri sehingga ada kepercayaan di dalam kita. Yang berikutnya yang saya ingin sampaikan ke Fadila bahwa coba cari role model gitu Fadila. Cari role model atau orang yang menjadi panutan. Nah, jadikanlah dia sebagai benchmark dari kita gitu. Oh, orang ini bisa, kenapa? Apa yang dilakukan orang ini? Ayo, saya ikuti modelnya dia, saya ikuti caranya dia, bagaimana cara dia bicara, ikuti dia. Walaupun kita tidak berusaha menjadi dia, tapi menjadi pribadi kita, tetapi kita mengikuti cara-cara dia saja. Itu adalah salah satu cara kita untuk menghindari kita supaya kurang pede dan segala macam. Yang intinya bahwa kemampuan komunikasi, kemampuan dari segi pengetahuan, kemampuan dengan latihan-latihan kita, kemampuan dan pengalaman yang kita miliki, insya Allah kita pasti pede dan pasti kita bisa memimpin orang-orang yang jauh di atas kita ataupun orang-orang yang sesama dengan kita. Baik, terus berlatih bahkan pick your role model ya. Pick your role model supaya punya motivasi menjadi sosok seperti dia. Lalu selanjutnya dari Rizna Simanjuta. Halo Pak Nuril, saya Rizda di Kota Bekasi, mahasiswa tingkat akhir teknik industri. Izin bertanya Pak, berapa tahun idealnya seseorang membangun jiwa leadership pada orang yang selama ini pasif, pemalu, kurang disegani?
katakanlah seperti orang yang introvert. Silakan Pak. Siapa namanya tadi? Maaf. Rizda Simanjuntak. Rizda. Aduh, kalau bicara berapa tahun ya, tidak ada. Saya belum pernah baca ya berapa tahun pastinya. Tapi yang pasti begini, kesiapan kita untuk menjadi pemimpin tergantung pada diri kita aja lah. Pada diri kita gitu. Sejauh mana kita memantaskan diri ini dulu. Sejauh mana, sekali lagi, sejauh mana kita memantaskan diri menjadi pemimpin gitu. Nah, persoalan sekarang, Pak, apakah di perusahaan yang sampai saya kerja nanti, saya sudah 10 tahun tapi saya belum jadi pemimpin. It's okay, jangan khawatir bahwa pemimpin itu bukan hanya menjadi pemimpin yang besar, tidak, tapi pemimpin itu mungkin pada level tertentu, pada bagian itu Anda diberikan tugas. Ketika Anda bertugas menjadi seorang pemimpin, buktikan kepada pimpinan Anda, bos Anda, bahwa Anda layak menjadi pemimpin yang besar lagi. Karena apa? Kemampuan Anda menunjukkan itu, proses Anda lakukan, kemudian hasil yang Anda berikan, itu akan menjadi pertimbangan dari pimpinan Anda, sehingga bukan hanya menunggu 10 tahun, bahkan kalau 5 tahun Anda sudah mampu menunjukkan itu kepada pimpinan Anda, pasti kepercayaan amanah itu akan diberi kepada Anda. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Rega Tri Agustian. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rega. Izin bertanya mengenai gaya kepemimpinan seperti apa yang bisa dengan mudah diterima oleh orang lain. Apakah ada pelatihan untuk membentuk karakter kepemimpinan tersebut? Luar biasa ini. Gaya kepemimpinan, ada banyak gaya sih di kepemimpinan itu. Ada banyak gaya. Ada yang memang gayanya otoriter, ya iya. Ada gayanya yang demokratis, oke. Semua ada, tergantung pada, saya bilang, tergantung di kondisi mana sih yang dihadapi, pada situasi apa, dan kondisi apa gitu. Nah, kemudian siapa yang dipimpin? Kalau saya, ketika kita harus memimpin generasi milenial misalnya, tentu kita harus tahu generasi milenial itu dia punya karakter seperti apa gitu. Itu harus tahu gitu. Utama misalnya sekarang teman-teman menjadi pemimpin, dan yang dipimpin sekarang adalah seusia Anda, kebetulan bahkan di bawah Anda mereka yang sangat milenial. Tentu harus tahu gitu, harus tahu bahwa orang milenial karakternya pasti. Mereka tadi saya bilang orang kreatif, kemudian orang connecting, dan orang confident. Kemudian orang-orang milenial Anda bisa bawa menuju sesuatu yang lebih besar. Gampang caranya, bahwa satu, orang milenial itu cenderung, kalau istilah teorinya Josh Bratz ya, mengatakan ada brave, ada behavior, ada relationship, ada attitude, ada value, ada environment. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengarahkan milenial ini ke arah yang mereka tidak ingin dibatasi, pastinya tidak ingin dibatasi. Rasakan aja sekarang kalau Anda anak muda, kalau dibatasin sampai pimpinan Anda, pasti itu Anda akan lari. Anda akan tidak main gitu. Apalagi ada batasan atasan bawahan, pasti Anda hilang. Kemudian berikan respect atau rasa hormat kepada rekan tim milenial itu. Respect aja mereka. Apa yang mereka lakukan coba diperhatikan, care apa mereka lakukan. Jadilah pendengar yang aktif, beri feedback pada mereka. Itu yang mereka butuhkan saat sekarang. Kemudian bagaimana attitude-nya? Pandangan positif terhadap dirinya itu penting buat mereka. Jadi buat anak-anak muda, bagaimana cara kita pandang terhadap pengakuan terhadap anak muda, itu penting juga buat pemimpin saat sekarang. Kemudian anak muda biasanya sekarang lebih banyak pada yang value, kemanfaatan, utama sekali untuk alam semesta. Kalaulah sekarang kita, misalnya kalau di Pegadaian, memberikan kesempatan kepada anak muda, kita jangan bicara hanya sebatas laba. Kita jangan hanya bicara tentang produk, tetapi bagaimana kemanfaatan produk yang kita berikan pada masyarakat, apakah ini juga manfaat atau banyak, itu akan lebih diterima oleh teman-teman saya generasi milenial. Jadi jangan langsung, nanti laba kita sekian, enggak. Tapi coba arahkan dulu, apa produk ini manfaatnya apa sih ketika kita berikan ini kepada masyarakat, apa yang menjadi manfaat buat mereka. Kemanfaatan itu yang kepingin dirasakan, yang selalu ingin yang dikenang oleh teman-teman milenial. Kemudian, ayo ciptakan lingkungan kerja yang luar biasa. Saya contohkan di Kanwil Denpasar ini, teman-teman. Saya membuat suasana ruangan kerja milenial supaya mereka itu bisa semangat, ruangan tidak ada sekat lagi, kemudian ada mural, kemudian mereka mereka duduk bareng, kemudian bekerja bersama-sama, saling cerita, tidak ada batasan.
Itu yang luar biasa buat generasi muda. Jadi saya pikir itu bagaimana cara kita menaklukkan generasi milenial ketika kita milenial sebagai pemimpin di generasi milenial. Itu tak. Baik, luar biasa sekali. Jadi melihat keadaan kantor Kang Nuril Pasar yang tadi diceritakan Bu Nuril jadi pengen ke sana ya. Baik. Ayo, silakan. Banyak ada kalau di Kanwil Denpasar tuh kantornya begitu naik, udah ruang mural, ada ya itu pun dibikin sama anak-anak milenial kemarin. Saya cuma bayangkan, ayo coba bikin sih yang membuat kalian semangat gitu. Kalau mereka bikinkan mural tentang Pegadaian, bagaimana jamnya Pegadaian mereka interpretasikan dalam gambar-gambar, kaca-kacanya mereka lukiskan, itu berikan kesempatan mereka gitu. Ya buat saya kebetulan kalau di Kanwil Denpasar kan 75%-nya kan milenial gitu, anak muda 35 tahun ke bawah gitu. Jadi kalau saya kan TPM, pura-pura milenial gitu sebenarnya. Wah, semangatnya masih milenial Pak. Baik, selanjutnya ternyata masih banyak sekali pertanyaannya. Ya, ada semangat ya. Selanjutnya ada dari Faisal Ahmad Pak. Faisal Ahmad bertanya, bagaimana sih menghadapi dan menyikapi anggota tim yang sulit diatur atau punya attitude yang buruk? Silakan. Kurang jelas. Bagaimana menghadapi atau menyikapi anggota tim yang sulit diatur atau attitude-nya buruk dulu? Begini, itu pasti terjadi. Di setiap kantor, di setiap bidang pimpin, tidak ada yang mulus-mulus, tidak ada yang mulus-mulus. Pasti ada tantangan. Jangankan di kantor, di rumah, di keluarga pun ada kok yang tidak cocok sama kita sebagai kakak atau orang tua. Tidak semua anak kita mau mengikuti, tidak semua. Karena karakter orang beda-beda. Karakter juga dipengaruhi oleh kondisi mereka juga beda-beda. Itu beda sekali. Nah, apa yang kita lakukan? Saya cuma begini yang saya lakukan sih sebenarnya gini. Yang pertama, ketika saya masuk Kanwil Denpasar, saya cuma ingin mengatakan gini, saya memberikan gambaran besar dulu tentang Kanwil Denpasar itu mau dibawa kemana sih gitu. Saya berusaha setelah gambaran besar itu, saya berusaha mereka memberikan pendapat terhadap gambaran besar itu. Oh, tentu ada yang setuju. Ada, oh nggak mungkin Pak, itu bagaimana mungkin kita bisa naik dari 3,5 triliun menjadi 10,2 triliun. Padahal Kanwil Denpasar ini dalam 25 tahun 3,5 triliun. Masa Bapak mau naikkan dari 3,5 menjadi 10,5 triliun, ada 7 triliun dalam waktu 5 tahun. Nah, itu kan tanggapan orang. Tapi buat kita sebagai pemimpin, itu masukan loh, tantangan, bukan menjadi hambatan, tapi itu menjadi pemacu buat kita untuk buktikan. Nah, bagaimana cara buktikannya? Ayo kita detailkan. Kita jelaskan, ini loh potensinya, yang kita bisa raih baru ini loh. Nah, ini apa yang harus kita raih? Bagaimana kita raih? Nah, minta pendapatnya dia. Nah, libatkan dia sehingga tadi yang dia merasa bertentangan dengan kita atau merasa bahwa mereka tidak mau dengan kita, mulai kita optimalkan mereka, empowering mereka, libatkan dia. Oh, ternyata Pak Nuril tidak segampang itu dong, mereka libatkan. Ada yang tadi saya bilang, bikinlah mirroring, komunikasi dengan baik. Nah, kalau mau di kantor nggak bisa, ya pas dia ada ulang tahun, ucapan ulang tahun, bila perlu bawalah kue ke rumahnya, atau ada kita cari tahu kapan dia ulang tahun perkawinannya, lalu kita ucapin pada hari pagi hari sambil mendoakan dia, wah selamat ulang tahun ya Beli, ulang tahun perkawinan semoga menjadi rumah tangga yang mawadah, sakinah, mawarahmah gitu. Itu bagian dari upaya kita untuk menciptakan tadi mirroring. Pasti tetap ada yang menolak kita, tetap ada yang sikapnya buruk ada. Tapi apakah kita tega membiarkan mereka untuk tidak berkembang? Apakah kita tega membiarkan dia terpinggirkan sementara kita maju? Tidak juga. Sebagai pemimpin yang baik adalah bisa mengangkat semua orang untuk menjadi lebih sejahtera, mengangkat semua orang harkat dan martabatnya, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin berikutnya. Saya pikir itu mungkin tak. Baik, selanjutnya dari Febrianto. Seberapa besar keberhasilan one-on-one coaching berpengaruh terhadap kemajuan kinerja bawahan dan pengembangan bawahan, kemajuan kinerja tim ya Pak? Baik, teman-teman sekalian, ada proses pengembangan bawahan, ada namanya mentoring, ada namanya coaching, ada namanya konseling, segala macam lah cara kita gitu ya. Namun yang pastinya sih begini,
coaching itu kan bagaimana memberdayakan orang gitu. Kalau mentoring itu kan mereka harus mengikuti kita, mentornya kita, ikuti kita gitu. Tapi kalau coaching adalah bagaimana tujuan tadi. Anggaplah sekarang gini, gue punya area nih, area gue harus tumbuh misalnya sekarang 20%. Nah, supaya dia tumbuh 20%, saya tidak, kamu harus tumbuh 20%, nggak boleh begitu caranya. Tapi kita panggil deputinya atau deputi area, deputi atau deputi bisnis area itu kita panggil, lalu kita diskusi, kita coaching dia, kita coaching. Yang model coachingnya sih banyak. Kalau dalam pelajaran banyak ada namanya directive coaching, jadi empowering orang gitu, apa lebih banyak memberdayakan orang gitu. Udah, pertanyaan kita tanya dulu, bagaimana kabarmu gitu. Kita bangun dulu. Jadi bangun dulu suasana trust-nya, saling percayanya dulu. Setelah kita bangun percayaan, lalu kita berikan agenda apa yang kita mau bahas sekarang. Kalau sekarang kita bahas misalnya, menyangkut performance, kinerjanya dia, ayo kita bahas kinerja. Tapi semua itu dalam kendali kita, dalam kendali coaching kita, dalam kendali kita sebagai coach. Sementara coaching tidak punya kendali, karena kita yang mau kita tuju adalah bagaimana pertumbuhan 20% tadi. Nah, kemudian baru kita membuat apa ya, kayak modelnya sih kita pakai platform apa sih, kita memberi apa sih, kayak model insight apa gitu. Lalu kita gali inisiatif apa yang mereka lakukan. Kita mulai tanya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan sehari ini, besok mau apa, kita tanya terus. Nah, pertanyaan itu kira-kira bukan bertanya mengapanya, tapi kira-kira apa yang dia lakukan, yang mau dia lakukan. Nah, kenapa pertanyaan apa sebenarnya lebih kepada ada tanggung jawab dari dia ketika dia melakukan. Karena dia sudah mengungkapkan inisiatifnya, so pasti dia bertanggung jawab apa yang telah dia kemukakan itu. Nah, tinggal sekarang terakhir ya bagaimana? Setelah kita coaching dia, terakhir kita tanyakan bagaimana perasaannya. Pasti perasaannya happy. Jadi prinsipnya ketika kita melakukan coaching pada bawaan kita, pastikan bahwa endingnya adalah happy. Jadi ketika dia happy, maka insya Allah kinerja dia akan tercapai apa yang sesuai dengan keinginan kita. Itu tak? Baik. Selanjutnya dari Katarina Renada Binar. Katarina, ini menarik sekali. Selamat siang Pak Nuril. Boleh saya bertanya mengenai para milenial di kalangan perusahaan yang memiliki senior yang bukan milenial. Nah, maka akan membuat adanya ketidakcocokan saat bekerja dalam teamwork, baik dari pola pikir, cara pemecahan masalahnya juga berbeda. Nah, bagaimana menyikapinya, Bu? Begini, teman-teman. Di kantor tentu ada yang milenial, ada yang senior gitu loh. Kita ya nggak usah bilang kolonial lah, tapi milenial sama yang senior. Nah, sebagai pemimpin kita harus mencoba membuat mereka ini satu tim gitu. Pertanyaannya, apakah bisa Pak Nuril? Ya tentu bisa dong. Ya tugas pemimpin bagaimana mengupayakan itu, pastinya begitu. Bagaimana caranya? Satu mungkin. Kadang-kala gini, yang sering kali menjadi hambatan itu ketika ada orang lain, apakah itu senior, apakah itu junior, yang tidak mau menerima keberadaan yang lainnya. Pasti ada di kantor itu. Nah, tapi tugas kita sebagai pemimpin itu harus mampu menjembatani kedua-duanya ini. Nah, misalnya sekarang, kalau tadi bicara bagaimana mengatasi senior yang tidak mau ya, tadi bicaranya. Cuman sekarang saya lebih masuk kepada bagaimana cara saya seorang pemimpin menyatukan antara milenial dan yang senior tadi. Itu yang penting sekarang. Kalau tadi sudah saya jawab, bagaimana kalau milenial itu menghadapi yang kolonial, apa yang harus dilakukan? Ada mirroring segala macam tadi. Nah, saya sebagai pemimpin harus melihat dulu bahwa kantor ini tidak mungkin tidak hanya ada yang senior, tidak hanya ada junior, tapi dua-duanya ada. Nah, langkah pertama adalah saya coba panggil dulu yang senior. Saya panggil dulu, saya berikan makna dulu pada mereka. Karena kami sama-sama seumuran dan segala macam, pasti mereka bisa paham. Nah, model yang saya berikan adalah menjelaskan kehadiran teman-teman milenial itu manfaatnya buat kita apa sih itu. Itu dulu. Sehingga mereka ketika milenial, misalnya contoh kalau di Pegadaian ada MVP yang baru. Nah, kalau merasa bau senior, kadang-kadang ya nggak mau nyapa, bahkan mau nyapa.
Nah, saya berusaha dulu untuk memberikan pemahaman kepada yang senior sendiri bahwa nanti kita, ya, tapi lebih kepada filosofinya, bahwa teman-teman, ini loh, Pegadaian nanti tidak hanya kita, gitu. Kita ini paling 5-6 tahun sudah selesai di Pegadaian. Tapi yang kita kepingin dong nanti pensiun kita masih ada tuh kata-kata Pegadaian, ulang tahun Pegadaian sekian. Nah, bagaimana ini bisa lanjut? Maka muncullah generasi milenial Pegadaian. Kita beri kesempatan nih pada generasi milenial. Bagaimana tanggapan? Nah, kita minta tanggapannya. Oh iya Pak, begini. Udah dapat satu titiknya, clap. Oh, mereka bisa. Nah, tinggal yang sekarang datanglah milenial. Oh, milenial datang, misalnya teman-teman saya MDP atau SDP datang. Saya tidak langsung masuk kerja. Saya briefing dulu di ruang saya, Mbak. Saya kumpul di ruang pinwil. Ayo kumpul dulu. Saya jelaskan dulu. Karena mereka tidak kaget. Saya takut mereka begitu dalam bayangan mereka pada saat diklat atau pada saat mereka kuliah, ketika masuk kerja begini, ternyata beda. Itu yang saya takutkan. Stres mereka. Maka yang saya lakukan adalah saya kumpulkan mereka dulu. Saya kumpulkan, saya beri briefing kepada mereka, beri pemahaman ini dunia kerja, teman-teman. Kalian punya ini, kalian punya karakter yang kreatif, yang connecting, kalian punya karakter yang confidence, tapi di sini ada loh yang lain. Nah, ini harus saya gabungkan. Ini adalah seni kita aja menggabungkan ini. Nah, ketika kita mampu menggabungkan, lalu suasana kerja kita bikin sedemikian rupa sehingga mereka tidak ada batasan. Orang tua juga selalu enjoy terhadap mereka. Yang muda juga selalu happy karena selalu mendapat perhatian dari senior-seniornya. Apalagi yang mau dicari selain kata kebersamaan. Itu yang penting. Makasih, Tak. Baik. 2 pertanyaan terakhir, mungkin boleh di-scroll ke atas sedikit, Mas. Ya. Naik lagi ke atas, sorry. Yang tadi soal komitmen, saya rasa bagus, boleh naik dulu. Oke, dari Arta Dayinta, ini pertanyaan sangat menarik nih. Selamat siang, saya ingin bertanya, karena saat ini generasi milenial cenderung lemah dalam berkomitmen. Dan hal ini mempengaruhi proses kepemimpinan, bagaimana bisa berpengaruh, Bli, dan juga apakah tipsnya? Saya bukan tidak setuju dengan pendapatnya Daging. Saya mengatakan bahwa saat sekarang generasinya kurang komitmen. Enggak juga. Saya melihat teman-teman saya di Pegadaian yang pertama yang usia 35 ke bawah, justru mereka komitmen. Cuman sekarang bagaimana cara kita, tepat kita untuk memimpin mereka supaya mereka berkomitmen. Itu dulu yang kita tahu. Bagaimana cara kita itu penting sebagai pemimpin, bagaimana mereka membuat mereka untuk berkomitmen terhadap apa yang menjadi pekerjaan. Nah, satu yang saya lakukan kalau yang di kantor ini teman-teman, bagaimana cara tepat untuk memimpin mereka yang milenial. Satu, supaya mereka komitmen. Pimpin mereka dengan jelas dan to the point. Orang-orang milenial itu tidak suka bertele-tele, pasti itu. Ada usaha to the point aja, thread. Kemudian jelas, harus jelas, jangan abu-abu kepada mereka, nggak ada yang abu-abu. Oh, kalau abu-abu, mereka nggak komit. Nggak bakal mereka lari itu. Mereka kontrak ketika tidak jelas, oh mereka lari, tidak akan komitmen mereka. Kemudian yang kedua, beri kebebasan. Seperti saya sering bilang, bahwa anak muda itu sangat suka diberi kebebasan. Beri kebebasan. Ya, mereka sangat ideal, generasi ideal, tapi berikan kebebasan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, mendengarlah. Belajarlah mendengar. Tentang apa yang menjadi keinginan mereka. Belajar mendengar saja. Insya Allah, kalau kita sudah sering belajar mendengar terhadap mereka, karena mereka sangat kreatif, saya bilang tadi, pasti ide-ide mereka banyak. Tampung ide-ide mereka. Rangkul ide-ide mereka. Istilahnya rangkul aja. Yang walaupun ide mereka belum sesuai dengan keadaan atau tidak bisa kita laksanakan, tapi tampung dulu. Yang tadi saya bilang, sentuh dulu mereka gitu. Jangan biarkan mereka itu begitu. Jadi, kalau mereka ide-ide tidak diapa-apain, kemudian tidak ditugasan, mereka tak akan komit, mereka lari. Bahkan engine-nya udah hilang, mereka langsung menghilang dari kantor. Paling apa? Aku bayar uang apa sih namanya? Yang kalau kita sudah dikontrak tuh, aku bayar kok, nanti aku cari lagi. Ini bagaimana siap kita? Kemudian yang kita harapkan adalah setiap orang itu kan beda-beda, pastinya beda-beda. Setiap orang beda-beda. Namun perbedaan ini juga mereka ada keunikan masing-masing. Hargai perbedaan itu. Ada yang dari A itu berbeda cara berpikirnya, walaupun sama-sama milenial. Ada yang dari daerah B, pemikiran beda, ada tamatan ini, karena tergantung dari pengetahuan mereka. Tapi kita hargai keunikan mereka.
yakin dan percayalah ketika keunikan perbedaan kita bisa satukan, itu menjadi kekuatan utama buat kita. Kemudian perbedaan itu teman-teman tadi, perbedaan yang punya milenial, cari keunggulannya, mana sih keunggulannya? Pasti kok mereka punya keunggulan gitu. Lalu kita diskusikan. Kemudian berumpan balik. Sebagai contoh gini, saya di kantor ketika mereka datang pertama, mereka sebelum total paham terhadap bagaimana pegadaian secara total gitu. Karena pendidikannya juga cukup sementara hanya 6 bulan. Nah, saya coba beri kesempatan mereka. Ayo teman-teman SDP bikinkan saya proposal kayak model apa sih, skripsi gitu. Saya suruh bikin karena otak mereka baru-baru nih bikin skripsi, tesis segala macam. Saya suruh bikin. Ada yang menggunakan disbon analisa apa, silakan. Saya beri kesempatan mereka. Apa yang Anda lakukan pada saat pegadaian memang apa pada saat pandemi? Apa yang Anda lakukan? Saya cuma garis besar apa. Nah, lalu mereka jelaskan. Oh, luar biasa tak. Mereka berapa hari, ada istilahnya gini. Sampai udah hari ini ujian skripsi. Mereka udah takut, udah siapkan materi, presentasi. Aku cuma duduk aja. Duduk menjelaskan ide-ide mereka luar biasa canggih. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ide mereka juga bisa kita lakukan sekarang? Ya lihat keadaan gitu. Wah, sehingga saya terakhir bilang gini, oke, ide kalian bagus loh, tapi karena kondisi begini, kita punya aturan dari Presiden tentang bagaimana restart, bagaimana stimulus segala macam. Ide kalian bagus, tapi kita punya aturan juga. Nah, ada umpan balik yang kita berikan. Sehingga mereka merasa sangat dihargai, sehingga mereka tetap berkomitmen untuk bergabung dengan kita. Itu kuncinya. Luar biasa, Bu Nuril ya. Dan pertanyaan terakhir, dari Melki Hutagalung dari Jakarta. Mau bertanya pada pemateri, bagaimana pendapat Bapak tentang pemimpin yang turun-menurun biasanya perusahaan swasta? Dari ayah langsung ke anak, apakah itu selalu berhasil, Bu? Apa turun-temurun? Kalau bahasa Bli, warisan. Oh, warisan. Sepanjang dia mampu memahami perubahan, sepanjang dia mengempowering orang-orang, tidak masalah sebenarnya. Warisan itu juga nggak masalah. Dia punya perusahaan besar, dia bisa memimpin. Sepanjang dia mampu memberikan perubahan terhadap perusahaan itu, nggak masalah. Justru enak, tinggal kita mainkan dari sisi pengelolaan aja. Kita sudah punya modal besar, modal nama besar orang tua kita, modal nama besar warisan kita. Tinggal kita bagaimana kita memanfaatkan modal tadi untuk kita kembangkan perusahaan ini. Tentu dengan satu, tetap tadi kita punya bawahan, kita punya partner, kita punya relasi, itu yang dimainkan. Sehingga tadi nama besar kita bisa pegang sebagai keuntungan kita, kepemimpinan kita di perusahaan ini, cara kita memimpin, apalagi besar bisa kita kuasai, kita bisa laksanakan, itu kalau kita padukan, the best itu luar biasa itu. Itu salah satu rahmat ilahi itu kalau itu. Yang penting tadi, bagaimana kita mengelola. Tapi jangan karena ini perusahaan turunan, kemudian karena Anda merasa bahwa ini Anda adalah warisan satu-satunya penguasa tunggal, sehingga Anda melaksanakan tanpa memperhatikan pengembangan orang lain, tanpa memperhatikan pegawai, saya enak saja. Ya tinggal tunggu waktu aja kehancuran. Tidak banyak perusahaan yang begitu. Tapi kalau dengan nama besar warisan tadi, dia mampu mengelola dengan baik, dengan leadership yang baik, dengan pengetahuan tentang kepemimpinan, dengan mencoba memberdayakan orang lain, dengan memberikan kemanfaatan buat orang lain, apalagi dia mampu berbagi pada orang lain, menciptakan pemimpin berikutnya, tinggal dia duduk enak di rumah, itu oke banget. Itu luar biasa. Baik, luar biasa sekali setiap penjelasan dari Bli Nuril, pastinya membakar semangat anak milenial ya, sahabat pegadaian sekalian, untuk bisa menjadi para pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan dan juga pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang. Dan mohon maaf bagi setiap penanya yang mungkin pertanyaannya belum dapat dijawab, karena mengingat ya lumayan nih ada 163 penanya ini deh. Ada 163 penanya ini. Wow, iya Bli. Kalau kita bahas satu kita selesai malam. Baik. Tapi asik gini loh, Tak. Silakan aja. Saya terbuka banget buat teman-teman utama generasi milenial. Bisa di Instagram saya Nuril @nuril2304. Silakan di situ kita berbagi cerita. Bisa juga di nomor telepon saya 08111 62009. Silakan ditampilkan aja, Mbak. Tadi alamat saya, sehingga nanti mungkin teman-teman silakan kita berbagi cerita. Saya coba share lagi. Izin sebentar, Mbak. Silakan ke sini teman-teman. Silakan di
bisa DM-an di Nuril 2304, bisa juga di nomor telepon saya 0811116200. Jadi saya tulis saja ya nomor telepon Mbak ya, biar maksud saya Bapak enaknya 0. Wah, kecil sekali dia hurufnya lagi deh. Atau silakan Tata mungkin bisa sampaikan aja nomor telepon saya, Tak. Kan kamu punya, Tak? Iya, Pak. Boleh di layarnya mungkin dibesarkan kali ya. Diperiksakan Oke, saya coba. Profil Pak Nurilnya dari Pak. Oke, bisa ini. 081 kok 22 sih? 08111162009. Nah, itu nomor saya, teman-teman. Silakan. Baik, boleh saya ulang, Bapak? Beli di 081111 satunya 4 kali, lalu 62009. Boleh dicatat dan boleh tanya-tanya ke Bli Nuril jika ada pertanyaan terkait kepemimpinan ya. Jangan nanya nanti udah makan atau belum, Bli, susah. Baik. Oke, bukan hanya pertanyaan Mbak Tata, tapi saya lebih suka berbagi. Boleh. Saya lebih suka berbagi. Karena salah satu filosofi hidup saya adalah berbagi. Itu kita berbagi. Teman-teman punya cerita apa? Ayo kita berbagi. Saya bukan berarti duduk di sini memberikan ini adalah orang pintar, tidak. Saya cuma berbagi apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya pernah laksanakan selama ini. Jadi saya punya prinsip bahagianya kamu adalah ketika kamu membuat orang lain tersenyum, ketika melihat orang lain tersenyum di hadapan kamu. Itu prinsip saya. Baik, luar biasa sekali ya Bli Nuril ya. Bagaimana Bli Nuril sangat mau berbagi bagi kaum muda, generasi penerus Pegadaian bahkan Indonesia ya. Dan selanjutnya, kalau tadi sahabat Pegadaian sudah bertanya, sekarang adalah sesi kuis yang akan kita yang memberi pertanyaan. Dan pasti pada saat sahabat Pegadaian mengikuti kuis akan ada 5 pertanyaan yang muncul satu persatu di layar tampilan Zoom. Sahabat Pegadaian sekalian, silakan dijawab dengan tepat karena bagi 5 orang dengan skor tertinggi akan mendapatkan 5 hadiah menarik. Nanti siapa pemenangnya akan diumumkan di LinkedIn Pegadaian. Jadi pastikan sahabat Pegadaian udah connect dulu nih ke LinkedIn-nya Pegadaian. Jadi di sana juga bisa diikuti info-info menarik tentang Pegadaian. Jadi stay up to date untuk Pegadaian itu lagi ngapain sih, infonya apa sih yang sedang hangat di Pegadaian, itu ada semua di LinkedIn PT Pegadaian Persero. Jadi langsung di-connect dan juga kuisnya langsung boleh dijawab. Menjadi pemimpin itu adalah, baik sudah tampil ya di layar Zoom sahabat sekalian. Kemampuan dasar yang harus dimiliki leader kecuali. Baik, boleh langsung diisi pertanyaannya. Pasti kalau kamu menyimak paparan dari Bli Nuril sharing tadi, pasti kamu akan bisa jawab dan juga pasti jawabannya benar ya. Dan pantengin juga LinkedIn PT Pegadaian Persero, karena siapa tahu kamu yang menang. Jadi tetap dipantengin LinkedIn Pegadaian dan juga langsung ikuti kuisnya saat ini. Baik, sembari kita menunggu kuis, mungkin kita bisa tampilkan pemenang-penanya tadi. Baik, aku akan bacakan 5 orang pemenang pertanyaan. Jadi hari ini bagi-bagi hadiah ya. Ada siapakah yang beruntung? Penanya yang beruntung yang pertama adalah Catherine Wene. Selamat Mbak Catherine. Lalu ada Valentina Febriani Tando. Dan juga ada Katarina Renada Binar Alunita. Wah, namanya panjang ya. Lalu selanjutnya ada Melki Tegalung dan juga Rizda Simanjuntak. Selamat buat 5 orang pemenang pertanyaan terbaik. Dan masih ada kuis di nomor 4 ya. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang dapat diteladani? Wow, langsung gercep, jawab. Dan pertanyaan terakhir, jadi ada 5 pertanyaan ya. Langsung saya dijawab dan nanti cek ya after acara webinar vlog Pegadaian, boleh sesudah bincang siang ini kamu cek di LinkedIn Pegadaian ya. Kira-kira siapakah yang menang, apakah kamu? Lalu kuis nomor 5, Bapak Nurul Islamia saat ini menjadi pemimpin wilayah di. Wow, kalau nggak jawab, ini kebangetan.
Sekali lagi jangan lupa nanti terus pantengin LinkedIn-nya Pegadaian, karena di situ kamu akan bisa cek apakah kamu merupakan salah satu pemenang dari acara kuis Bincang Siang Pegadaian saat ini. Baik, sudah semua ya, pertanyaan kuisnya sudah semua ditampilkan, dan kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Namun, aku mau recap ya, tadi kita sudah banyak belajar mengenai leadership itu seperti apa, bagaimana sih cara memimpin tim yang baik, bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang patut diteladani ya. Dan tadi tips and triknya sudah dijelaskan, dipaparkan dengan begitu clear oleh Bli Nuril. Dan sekarang kita mau mendengar sebelum kita tutup acara ini, closing statement dari Bli Nuril. Bli boleh berikan closing statement atau kita takeaways apa yang para sahabat Pegadaian bisa bawa di sesi bincang siang kali ini. Oke, terima kasih banyak sahabat-sahabat saya generasi emas milenial. Kalau saya bilang generasi emas milenial, karena masa depan yang cerah itu adalah masa depan yang penuh dengan kepastian, masa depan yang memang siap di tangan Anda. Gitu. Harapan saya kepada Anda semua bahwa jangan pernah takut jadi pemimpin, karena setiap orang dilahirkan sebagai pemimpin. Maka amanah yang sudah diberikan itu lakukan. Perbanyak perluas kemampuan kita, perbanyak bergaul sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang dihormati, menjadi inspiring buat orang lain. Baik. Yang kedua adalah saya ingin mengatakan pada teman-teman, berbuat dan berikan yang terbaik, tetapi jangan merasa yang terbaik. Terima kasih, salam sukses dari saya, salam sehat. Salam bahagia dari saya. Terima kasih banyak Mbak Tata dan seluruh tim klub juga, teman-teman Pegadaian Kantor Pusat. Terima kasih banyak seluruh teman-teman milenial dari Aceh. Terima kasih teman-teman di Aceh, teman-teman di Medan, teman-teman di Papua, teman-teman di Timur, teman-teman di Bali. Terima kasih banyak. Pribadi saya hanya berusaha berbagi. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang ahli. Tapi apa yang pernah saya lakukan selama ini, saya berbagi pada teman-teman. Karena buat saya, hidup ini bahagia karena kita berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, Bli Nuril. Dan belum selesai, karena kita masih ada feedback ya. Di Zoom, sahabat Pegadaian sudah tampil kolom polling untuk feedback. Boleh langsung diisi untuk feedbacknya. Dan boleh ditampilkan tadi notes-nya sambil ngingetin, sambil sahabat Pegadaian mengisi feedback, aku mau ngingetin. Jadi nanti next episode webinar Bincang Siang Pegadaian, topiknya apa sih? How to stand out in virtual interview. Jadi ini praktikal banget, dan menurut aku ini adalah topik yang sangat amat penting, karena kan apalagi bagi yang mencari kerja ya, ini penting banget untuk bisa dipelajari bahkan dikuasai. Jadi topik kita untuk next webinar di Bincang Siang episode 6 adalah How to stand out in virtual interview. Jadi mark your calendar ya, dan juga mau main untuk 5 orang pemenang, takut lupa. Yang pertama, 5 orang pemenang pertanyaan adalah Catherine Wene, lalu Valentina Febriani, dan juga Katarina Renanda Binar, Valentina Febriani, Katarina Renanda Binar, lalu ada Melki Utagarung, dan yang terakhir adalah Rizda Simanjutak. Selamat untuk 5 orang pemenang penanya terbaik, dan juga akan ada speakernya. Tadi aku tak kasih tahu topiknya, sorry boleh tampilkan lagi. Untuk speakernya, nextnya ada Toman Alberto yang merupakan Head of Project and Partnership, dan juga Luciana Supandi yang merupakan Head of Executive Search dari Optimus Consulting. Oke, jadi pantengin terus ya nanti Bincang Siang di episode ke-6. Baik, apakah masih kita bisa tunggu untuk feedbacknya atau kita bisa lanjut? Baik, kalau feedbacknya sudah diisi, kita sudah tiba berarti ya di penghujung acara. Saatnya berpisah untuk para sahabat Pegadaian. Tadi ikuti terus kata-kata Bli Nuril, tetap semangat dan jadikan ini adalah masa kamu untuk memimpin. Baik, saya Permata Desiana undur diri, dan juga Bli Nuril, mohon pamit. Terima kasih. Keren. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tetap patuhi
protokol kesehatan yang berlaku, jaga kesehatan, stop touching your face. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih teman-teman. Terima Salam kasih. sukses.